Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita menjelaskan di produk knowledge bagi teman-teman sahabat holistik, agen dan distributor. Ini kita jelasin hari ini minyak-minyakan ya, satu nyempil madu ya. Jadi sabunnya baru satu. Ini nanti ke depan muncul dua sabun yang tipe hangat dan tipe dingin. Untuk lembab dingin, kulit yang berminyak, ini untuk kulit yang berminyak ya. Ini di depan dulu. Ini kulit yang berminyak, jerawat, kemudian ada flek, terus ada kadang putih-putih ya. Putih-putih tapi bukan panul ya, tapi putih, belang putih gitu. Dikasih ini alhamdulillah hilang. Kemudian yang ada panu-panunya disabunin ini, insya Allah bagus. Kemudian flek, terus hitam-hitam di sini, flek-flek itu hilang, insya Allah. Kemudian jerawat itu disabuni 1 menit 2 menit dibiarkan, kemudian baru dibasuh, alhamdulillah juga hilang. Terus di kulit jadi lembut, lentur. Nah, ini sabun madu. Ini isinya madu, beras ketan, terus ada minyak zaitun, kemudian minyak sawit, minyak kelapa. Jadikan satu. Terus ada lidah buaya, temulawak itu masuk ke sini, enak gitu, insya Allah. Ini sabun, nanti keluar sabun mawar untuk kulit yang kering, kulit yang pecah-pecah, kemudian sensitif dengan cahaya. Itu nanti sabunnya itu sifatnya dingin, lembut, itu mengisi air, jadi membuat kulit itu jadi dingin dan kondisinya dingin. Ini sedang kita coba. Kemudian dari minyak, Pak Puji minyaknya banyak lah. Ada spesialis sendiri-sendiri. Yang pertama, ini Tata HNP, minyak Tata HNP. Aslinya minyak ini saya bikin untuk terapi urut, ya, terutama di tulang belakang. Ini sebenarnya penguat urat otot tulang, terutama tulang belakang. Dan ini saya bikin tidak panas. Kenapa? Kalau panas sudah ada urotang nih. Mana urotang? Nah, ini urotang. Kalau yang panas sudah ada urotang. Ini sifatnya lebih kering, lebih kesat, itu lebih panas, lebih encer. Ini untuk rematik yang dingin, diusap aja, terus badannya hangat. Nah, ini untuk urut. Kalau urut, kalau terlalu kering, nggak enak di tubuh. Ya, karena untuk urut, maka saya perkuat ramuannya itu untuk apa? Menguatkan urat otot tulang, jadi dia ngeresep dalam. Penguat urat ototnya dominan dia di sini. Gitu. Makanya bagi yang tukang urut ya, ini sebenarnya. Ini tukang urut terutama di area tulang belakang untuk luncur ya. Pijat-pijat luncur itu. Dan ini spesialis sebenarnya untuk yang belajar Krupp method, ini bagus untuk urutan. Itu untuk penguat urat otot karena memang memperbaiki tulang belakang dominan di sini. Kalau di sini urat otot secara umum tapi yang sifatnya dingin. Kalau urutan ini sifatnya dingin. Kemudian ada lagi silat dan selir kagwi. Ini yang nggak ada di sini Azi oil. Azi oil itu saya buat minyak spesialis untuk patah tulang. Maka saya kasih nama Azi. Ini Mas Azi ya. Jadi terinspirasi dari Mas Azi yang asli spesialis patah tulang. Kemudian harus ada minyak yang khusus. Nanti beda sama Tata. Bedanya apa? Kalau ini urut untuk tulang belakang penguatan. Tapi kalau Azi oil untuk patah tulang, memang dia dikhususkan untuk mengatasi peradangan, melancarkan darah. Biasanya kalau patah tulang itu nanti ada stak yang berat. Maka ramuan pelancar darahnya harus tinggi. Pelancar darahnya harus tinggi. Terus ramuan penghangat yang meresap, yang untuk bisa nyambungin tulang itu juga kuat. Spesialis untuk tulang yang patah dan otot-otot yang kemudian jaringannya rusak. Berbeda dengan Tata HNP tulangnya tidak patah. Banyak kan dislokasi, otot-ototnya jadi kemudian ada stuck, tapi stucknya tidak seberat ketika patah tulang. Itu paling dia harus begitu direposisi, jalan, maka dia dikuatkan urat ototnya supaya
tidak mudah bergeser lagi. Nah, ini bagaimana otot-ototnya kuat sehingga bisa memegang tulang. Ini Tata NP itu minyaknya itu membuat otot-otot itu kuat supaya ketika selesai diperbaiki dalam posisinya dia tidak mudah goyah lagi seperti tadi on the coffee. Jadi kalau minyaknya ini dari luar ini, dari dalamnya on the coffee gitu. Ini pakainya ini. Nah, kalau AZ oil itu ketika dia patah tulang betul-betul dia untuk menghentikan pendarahannya, itu jadi minyaknya itu menghentikan pendarahannya, melancarkan darah, menghilangkan rasa sakit, dan itu hangat dan hangatnya ngeresap sampai ke dalam. Nah, di luar dari dalamnya ada azibon kalau dia tubuhnya terlalu sifatnya panas, lebih panas ekses, itu azibon. Kalau dia tubuhnya defisiensi biasanya sama menbon. Itu dari dalam dia masuk. Dari otot masuk itu luar biasa sekali. Kecepatan untuk memperbaiki patah tulang dan kemudian mereposisi otot urat yang kemudian sakit, terkilir dan sebagainya itu cepat sekali itu. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu, azoli juga untuk kasus terkilir dan yang kemudian menimbulkan pembengkakan dan sebagainya itu juga bisa. Nah, kemudian minyak sila dan selir kegui ini sebenarnya ini pecahan dari AZ oil. Ini pecahan dari AZ oil. Jadi kalau AZ oil itu lebih kepada patah tulang dominan, lah ini kepada lebih ringan lagi penjagaan urat otot. Ini biasanya karena silat. Ini untuk pendekar, melancarkan darah, menghilangkan ini. Kalau dilihat ini dengan ini panasan ini, energinya besar ini, karena ini untuk terapi. Kalau ini untuk penjagaan secara umum, misalnya kita latihan silat atau olahraga supaya ototnya tidak kaku kemudian bisa lentur pakai silat ini. Itu. Nah, apa bedanya dengan kegui? Hampir mirip. Bedanya ada kandungan yang dominan di sini, ada dominan di sini. Ini sebenarnya setali dua ini kayak apa namanya kopi sajodo lah, laki-laki dan perempuan. Maka ini bisa digunakan untuk benjolan, misalnya ada benjolan yang ada di payudara, benjolan yang ada di leher dan sebagainya, ini bisa di selir kegui. Ini makanya itu memperkuat urat termasuk organ kelamin, terus payudara jadi kencang. Lah ini juga bisa. Oh ini bisa dioleskan ke alat kelamin laki-laki ya bisa aja gitu. Semua serba bisa, ini aja bisa, ini bisa. Sebenarnya tinggal spesialis saja. Ini kalau untuk penjagaan, untuk urut ini juga bisa, keduanya ini bisa. Hampir mirip-mirip lah. Nggak ada, misalnya ini nggak ada ini juga bisa. Tapi ini memang spesialis untuk di otot-otot untuk menjaga tulang pada posisinya. Kalau ini penjaganya ada, pelancar darahnya ada. Jadi kalau AZ oil dengan Tata NP, tengahnya kombinasi keduanya ya ini dua ini. Jadi kalau AZ oil dengan Tata NP dipadu, tengahnya ini dua ini. Jadi supaya jenengan paham itu. Kemudian susut perut, nah ini yang fenomenal ini. Aslinya susut perut ini sudah ada sejak hampir 7 tahun yang lalu, tetapi tidak laku. Dan tidak laku. Kemudian kita coba desain ulang, komposisi kita perbaiki, kemudian kita kasih minyak yang panas. Ternyata ramuan ini akan bereaksi menjadi bagus ketika ketemu minyak yang panas. Ketika tidak dicampur dengan minyak yang panas tidak berefek. Jadi metode mencampuran itu sangat rumit. Nanti ketemu di lapangan ketika kita memikirkan sesuatu nanti ketemu. Ini aja ketemunya nggak sengaja. Begitu dicampur minyak ini dengan minyak ini nggak jadi. Jadi ketemunya harus minyak ini dengan minyak ini. Nanti mencampur antara minyak kelapa dengan minyak yang satunya, komposisinya tidak sebanding, itu hilang, buyar. Jadi ada khusus itu. Nah, ketika ini sudah dibuat, kemudian
ini misalnya saya buat susut perut dengan bahan ramuan ini nggak jadi. Ini bahannya sendiri. Itu. Maka ketika dioles itu cepat sekali dia membakar. Membakar kemudian membuat perutnya yang buncit itu jadi langsing. Hampir sebagian besar itu testimoninya bagus itu. Nah, ini karena dia menghangatkan. Ternyata orang yang sakit perut, anak yang sakit perut juga enak. Menstruasi terhambat, begitu dioleskan ini juga menstruasinya lancar. BAB yang susah, ngolesin aja di perut, BAB-nya mudah. Itu. Kemudian sakit perut, perutnya kedinginan, kolik, dikasih ini juga membaik dengan cepat. Ini karena ada hangat. Kalau urotang ini adalah ke urat otot, ini lebih kepada sistem metabolismenya. Jadi menghangatkan di sistem. Ini penghangatnya hampir mirip, tapi karena bahannya berbeda, maka cara kerja arahnya berbeda. Nah, kemudian ini ada 1000 warna. 1000 warna ini tonik rambut sebenarnya. Isinya orang aring, ya. Ini isinya orang aring, kemudian ramuan penghitam yang lainnya, ditambah minyak kemiri. Jadi kalau ini cuma sebagian orang tidak mau karena apa? Minyak ya. Saya aja mau nyoba minyak nggak suka ada minyak lengket. Maka kita mencoba nanti sedang menyiapkan untuk air yang air bentuknya. Jadi spray itu. Jadi kita semprot-semprot, jadi kayak dibasahi dengan air tapi mengandung bahan ini 1000 warna. Itu seperti itu. Nah, ini kalau sudah dioleskan, ini pengaruhnya menghitamkan dari luar itu tinggi. Nanti dicampur sama minum dari kapsulnya awet muda atau minum kapsul ini tonik rambut atau ramuan ini permajaan. Kalau tipenya excess defisiensi cairan, itu defisiensi cairan sama darah itu pakainya permajaan. Tapi kalau defisiensi energi ginjal pakainya tonik rambut. Kemudian dari luar pakai ini cepat menghitamkan. Tuh. Cuma kalau antara nutrisi dengan otak yang berpikir keras itu nggak imbang gitu. Saya kalau tenang, ayam, duitnya banyak, terus kerjaan semua selesai, ini rambut enak, menghitam, mudah disisir. Wah, ini tandanya nggak stres nih. Tapi begitu rambutnya kaku, terus kering, wah ini stresnya tinggi. Jadi antara asupan nutrisi, ramuan yang masuk dengan stresnya itu tinggian stresnya. Nah, itu nggak imbang. Itu nanti putih lagi gitu. Makanya Pak Puji kok gagal ya, karena pikiran saya udah pikiran banyak banget yang harus saya kerjakan. Mikirin ya mungkin lebih banyak dari jenengan. Jadi mungkin saya harus dengan teknik yang lainnya gitu. Dengan teknik lainnya untuk menghitamkan, karena saya kalau pakai ini minum ramuan itu kerasa kalau sudah stresnya berkurang, ininya rambut jadi enak, mudah disisir, terus lemes gitu, jadi halus rambutnya. Tapi begitu rambutnya sudah kering terus berikal, jadi susah diatur, jadi ikal-ikal kayak gitu. Wah, itu tandanya udah stresnya tinggi, berarti unsur pelembab di dalam tubuhnya, unsur zinc, nutrisi darah itu berkurang, jadi panasnya dominan. Jadi apa? Jadi kering kaku. Itu cara ngecek kita stres atau tidak itu dari rambut aja. Lihat aja rambutnya kalau kaku, jabrik, terus kering, itu berarti stresnya tinggi. Itu. Makanya stres itu sifatnya panas karena menghasilkan, kalau mikir terus kan panas. Nah, panas menguapkan cairan yang ada di dalam tubuh. Stres itu memakan darah dan energi cukup banyak, sehingga menjadikan rambut yang mau menghitam jadi kering lagi, kayak nutrisinya cepat diserap itu. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Nah, kemudian minyak kecubung. Nah, ini minyak kecubung ini sifatnya dingin untuk menghentikan darah, mendinginkan darah. Biasanya luka terbakar, kemudian peradangan panas, terus kulit-kulit yang ada panas-panas itu dia pakai ini. Ini isinya kecubung, ada pegagan, ada daun dewa dan sebagainya. Sifatnya dingin-dingin lah, untuk mendinginkan sistem, peradangan dan sebagainya. Asam urat juga ini bisa dioleskan, wasir itu bisa.
Kemudian ini ada dua sebenarnya, 7 naga dan Bima. Kalau ini besar, kuat, panjang. Kalau Bima besar, kuat, panjang, tahan lama. Bedanya di situ. Ya, ini untuk hasil bisa itu. Jadi spesialis ada sedikit berbeda. Komposisi herbanya tadinya hampir mirip, tapi kemudian saya buat agak sedikit berbeda karena sub pasarnya itu berbeda. Ini di 7 naga itu besar, panjang, kuat, hampir sama dengan Bima, panjang, kuat. Nah ini coba tak kasih ramuan untuk menahan ejakulasi dini supaya nggak mudah keluar selain dia besar. Ini lagi saya trial lagi untuk bahan 7 naga yang terbaru. Itu hampir sama dengan Bima nantinya. Itu cuma beda merek aja, beda merek tapi nanti isinya hampir mirip tapi bahannya agak beda supaya kita mana yang paling cocok dengan ini dan sebagainya. Itu gambarnya kaitannya dengan pasar seperti itu. Insyaallah kaitannya dengan minyak itu supaya Anda tahu minyaknya banyak banget, milih yang mana ya sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kalau saya tukang pijet di bawah semua berarti mijet kayak gini pakai ini, mijet ini pakai ini dan sebagainya. Jadi masing-masing ada spesialis dan sejarahnya. Nah, mungkin dari sini minyak sudah cukup. Mungkin saya tidak melebarkan lagi karena saya rasa sudah cukup dari minyak sekian untuk menyelesaikan itu. Kalau yang sangat kering sekali minyak mungkin saya tidak, karena di luar sudah banyak. Jadi prinsipnya dalam membuat satu produk, kalau di luar sudah ada yang membuat dan banyak dipasarkan, saya tidak akan membuat. Karena apa? Sama saja pasar yang sudah ada akan dipenuhi semakin banyak produk yang sama. Tapi kalau saya melihat di pasar jarang ada dan jarang saya temui, maka saya bermain di segmen itu. Supaya apa? Ya kita bermain di pasar biru lah, pasar yang tidak berdarah-darah. Jadi pemainnya tidak terlalu banyak. Itu taunya dari mana? Ya dari teman-teman di grup WA Telegram itu, dari kasus-kasus dari seluruh Indonesia berkumpul kan, dari situ saya bisa membaca kasusnya secara umum di luaran saya seperti apa. Dari data itu yang sangat penting kemudian membuat keputusan produk apa yang akan kita launching, kemudian pasarnya di mana. Tuh. Jadi kalau teman-teman ada di grup WA dan Telegram itu merupakan grup pasar sebenarnya. Jadi kalau sudah belajar tentang ini, berarti di tempat saya kasusnya paling banyak apa? Itu Anda akan menemukan metode untuk stok barang itu sesuai dengan kasus yang banyak berada di lapangan di tempat Anda itu berada. So, semakin, ini dari pengalaman, semakin tinggi ilmu seseorang, pemahaman seorang tentang pengobatan holistik, semakin kuat dia memahami dan jam terbangnya tinggi, semakin banyak kasus yang ditangani, biasanya pasarnya semakin luas dan stok barangnya tidak bisa sedikit. Tapi kalau diambil spesialis stroke, spesialis diabetes, biasanya seputar-putar itu aja yang datang. Karena apa? Dia sudah membuat skup sendiri. Tapi kalau dia menerima semuanya, Allah datangkan berbagai macam kasus yang ada. Ini pilihan dari masing-masing teman-teman sendiri untuk spesialis atau membuka diri seluas-luasnya, itu dari jenengan sendiri yang memutuskan nanti. Insya Allah itu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.